Bismillahirrahmanirrahim. Aku pernah mencoba untuk membunuh ayahku sendiri dengan memberikan racun di kopinya karena dia sangat keras kepadaku. Tapi ketika dia meninggal karena penyakitnya sendiri, di situ aku merasa menyesal. Aku merasa kehilangan sekali. Wow. Keluargaku adalah keluarga yang konservatif dalam konteks agama. Saat aku usia 18 tahun, aku sendiri memutuskan untuk mencari kebenaran dan menemukannya di usia 21. Di usia itu secara resmi aku mengganti agamaku. Waduh. Mantan pacarku selalu keras padaku. Seringkali dia memukuliku hanya karena masalah sepele. Namun pada saat itu aku tidak bisa memutuskannya karena rasa cintaku yang besar padanya. Tapi ketika kami putus, segala hal yang dilakukan ke aku membekas trauma yang sangat dalam dan menjadikanku seorang lesbian. Tampaknya juga aku menjadi malu karena susah mengekspresikan diriku ke publik. Aku selalu ngatain temenku tiap kali dia curhat kalau dia depresi. Menurutku itu hal yang tabu dan cuma fase sementara. Ketika dia bunuh diri, aku menyesal tidak menanggapi curhatannya dengan baik. Dan sampai saat ini aku merasa sendiri dan itu tidak seberapa dengan dia rasakan. Oke. Namun itu di luar pengetahuan orang tuaku karena aku takut mengecewakan mereka. Tapi aku percaya bahwa agama bukan tolak ukur seberapa baik orang tersebut, karena tiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Mungkin ini merupakan bagian dari pencarian jati diri sih. Ketika seseorang sudah sudah mempunyai hubungan dengan jangka waktu yang bisa dibilang ini kan panjang, karena yang dari awalnya berhubungan dengan baik, namun sering berjalannya waktu ada yang memukuli atau tindakan kekerasan ini. Ya, kebetulan saya tipe-tipe orang yang pendengar sih, pendengar dan juga hanya sebatas mendengar, bisa dibilang pendengar yang baik. Kalau di posisi yang seperti itu, katakanlah ada orang yang butuh untuk membicarakan hal yang tabu dan fase terkelam, kira-kira kiatmu atau bagaimana kamu memposisikan diri? Saya ini parah banget sih. Kalau sampai tega meracuni ayahnya sendiri, padahal dia yang ikut membesarkan kamu di dunia ini gitu. Ketika udah berani meracuni, berarti udah hilang rasa sayang sama orang tuanya. Nah, terus untuk setelah kejadian kehilangan ayahnya, kira-kira ketika kamu jadi dia, apa yang kamu rasa? Ya pasti menyesal banget sih. Gimana ya? Iya sih, emang tiap agama mengajarkan kebaikan sih pasti. Cuman kenapa nggak sekalian bilang gitu? Kayak masih ada yang disembunyiin, ngapain? Kalau emang itu kebenaran menurut dia ya. Tapi bukankah orang tua juga punya standar sendiri terhadap kebaikan tersebut? Nah itu dia, emang kalau konservatif sih susah. Tapi daripada nanti orang tuanya tahu dari orang lain, kan mending tahu langsung di depan sih. Terus gimana caranya untuk ngobrolin ini ke orang-orang yang konservatif, termasuk pada orang tuanya sendiri? Ya emang susah, tapi dia gimana lagi daripada itu tadi yang kayak aku bilang, daripada tahu dari orang lain. Emang susah pasti, emang pasti dramatis, entah itu nangis-nangis, entah itu pakai acara diusir atau tidak diakuin keluarga lagi. Tapi ya lama kelamaan waktu yang bakal nyelesain atau mengobatin itu semua sih. Gitu sih menurutku. Tapi emang susah kalau di Indonesia ya.
Ya setengah agak pro, kadang setengah kontra. Cuman di satu sisi kembali lagi kepada si pencurhat itu sendiri. Tapi nggak itu kemungkinan juga kalau memang dia merasa itu suatu hal yang wajar atau suatu hal yang normal bagi dia sendiri, ya terserah gitu. Tapi yang jelas semua itu balik lagi ke dia, dan saya sendiri sebagai pendengar juga hanya mendengarkan. Kalaupun diminta solusi ya boleh saya kasih solusi, tapi ya secara porsinya mereka, porsinya dia yang nggak sesuai, nggak istilahnya itu nggak menyelesaikan ke aku, menyelesaikan ke si pencurhat itu. Lalu bagaimana jika kebahagiaan dirimu sendiri ini berseberangan dengan kebahagiaan tanda kutip orang lain? Apakah terus akan kamu perjuangkan atau kamu suatu saat akan berhenti? Kalau kebahagiaanku sendiri, jika publik tidak menerima, akan terus saya perjuangkan. Akan terus, misalnya saya akan menjadi, kalaupun sosok ini memang benar-benar lesbian, ya tetap harus memperjuangkan haknya dia menjadi lesbian atau apa. Namun dengan cara yang bisa dibilang tidak frontal seperti di negara lain. Kalau di sini tetap mengekspresikan diri, dan jangan sampai orang lain itu membunuh apa yang kamu sukai. Itu aja. Karena kamu merasa menyesal, kira-kira bentuk penebusan kesalahanmu terhadap itu kira-kira yang pasti saya bakal minta maaf ke Yang Maha Kuasa, dan minta maaf sama orang tua saya sendiri, dan juga membalas jasa-jasanya di kemudian hari. Tadi kan kamu bilang kalau kamu ketika dimintai curhat, kamu bakal pro dan kontra. Bentuk pro dan kontramu sendiri kira-kira kayak gimana? Jadi kalau semisal nanti itu dia curhat seperti hal yang tabu ya, semisal dia pernah melakukan hal yang seks gitu ya terhadap pacarnya gitu. Kalau aku secara pro dan kontra, memang kalau pro-nya oke lah, mungkin tuh ada beberapa hal yang wajar ya. Cuman kontranya adalah dari dia itu nggak ngerti, maksudnya nggak ngerti tuh tujuannya untuk pacaran itu hanya itu, untuk pihak yang misalnya dia curhat terkait hubungan seksual itu. Tapi di sisi lain juga kontra itu, nanti saya kontrakan itu karena hal itu nggak senonoh istilahnya. Cuman kalau pro-nya itu tadi. Setelah mengetahui kamu kehilangan teman dan dia bunuh diri karena masa hidupnya terlalu banyak, kira-kira yang Mbak pikirkan apa? Ya apa ya? Kalau memang dia bunuh diri kan ya. Jadi kalau memang dia bunuh diri, saya rasa itu memang ada kesalahan dari pihak si pencurhat itu sendiri, karena saya rasa memang dia belum siap untuk suatu musibah atau bencana yang dialami terkait hal yang dihadapi gitu. Jadi saya rasa memang dari pihak si pencurhat itu sendiri yang agak kurang bisa memahami diri sendiri. Itu sih. Terus kira-kira kalaupun kendala selain konservatisme dari orang tua sendiri, pasti judgement sosial pasti ya. Itu mempengaruhi tindakan beragama dan perbuatan baik dari si narasumber. Harusnya kalau emang dia udah komit mau berbuat baik sesuai dengan agama apapun yang dia percayai, ya harusnya nggak terpengaruh. Cuman pasti ada rasa seperti entah itu dikucilkan atau apa karena judgement dari masyarakat sekitarnya aja. Itu yang berat. Itu yang berat pasti.